Ustaz, Masya Allah, kita ketemu di Danau Beratan Bedugul, Ustaz. Nah, ini ada sesuatu yang ingin saya tanyakan, Ustaz, mengenai sekarang kan banyak nih anak muda nih, Ustaz. Anak muda banyak yang mereka hijrah, rame-rame, fenomena hijrah gitu. Cuman ada beberapa orang yang mereka bilang ke saya, Ustaz, bilang begini, kenapa ya saya ketika berhijrah itu, dulu saya sebelum hijrah itu berada di top manajemen, penghasilan saya banyak, ini sukses segala macam, tapi ketika berhijrah kok kayaknya semuanya surut, bahkan kadang-kadang sampai bercerai, Ustaz. Bahkan harta yang dimiliki banyak banget segala macam itu sedikit demi sedikit hilang, Ustaz. Bahkan konon katanya temennya temen itu sampai futur lagi gara-gara nggak kuat terhadap ujian hijrah itu. Nah, gimana kita, Ustaz, menyikapi hal-hal tersebut? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberitahu itu dalam Al-Quran. Itu surat Al-Ankabut ayat 1, 2, 3. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan dia berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui mana yang imannya jujur dan mana imannya yang dusta. Di sini Allah tegas mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang yang memproklamirkan dirinya beriman. Orang-orang yang ingin hijrah, ingin kembali kepada Allah, Allah tidak akan biarkan. Tapi Allah akan saring, disaring untuk membuktikan jujur nggak dia dalam hijrah, jujur nggak dia dalam bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan adanya ujian itulah terpilah mana yang memang benar-benar ingin hijrah dan menginginkan kehidupan akhirat, dan siapa yang ternyata hijrahnya itu bukan tidak jujur dari hatinya, masih menginginkan kehidupan akhirat dan yang lainnya. Makanya di sini harus kita pahami ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi hamba itu bukan dengan rezeki yang luas. Ya, Allah menyayangi hamba itu dengan diberikan hidayah. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Fajr, fa amal insan idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatim. Adapun manusia apabila diberikan oleh Allah rezeki yang luas, dia berkata Allah sayang kepadaku, Allah memuliakan aku. Adapun ketika diberikan oleh Allah rezeki yang sempit, dia berkata Allah menghinaku, Allah nggak sayang sama aku. Maka Allah mengatakan kalla, tidak, sekali-kali tidak. Nah ini ya, jadi kita harus sadar kalau siapapun yang berkata saya hijrah, saya kembali kepada Allah, maka kita harus siap barangkali ada ujian yang akan menerpa hidup kita. Atau bisa dibilang ini kali, Ustaz, ketika mereka berhijrah itu Allah ingin menguji orang ini. Artinya mungkin sebagai apa istilahnya penebus dosa-dosanya yang lalu. Bisa nggak dibilang seperti itu, Ustaz? Betul, bisa jadi. Karena hakikat ujian bagi seorang muslim itu adalah menggugurkan dosa. Makanya disebutkan dalam ayat Allah berfirman, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah satupun musibah yang menimpa kalian, maka itu semua disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa kalian juga, dan Allah memaafkan banyak manusia. Bahkan kalau kita hijrah, tahu-tahu sama Allah diberikan ujian, itu sebetulnya tanda Allah sayang sama kita, dan Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan", apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, Allah akan percepat sanksinya di dunia.
Wa idza arada bi 'abdin syarra, dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, amsaka bi dzambih, Allah biarkan dia dengan dosanya. Hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah, sampai Allah berikan semuanya di hari kiamat. Nauzubillah. Makanya harusnya dia bersyukur kepada Allah. Ternyata setelah dia hijrah, Allah masih sayang dengan diberikan kepada dia ujian. Ternyata Allah masih sayang untuk menggugurkan dosa-dosa dia dan untuk menempa keimanannya. Dengan ujian itulah iman kita semakin kuat, insyaallah biidznillah. Nah, Tapi kadang-kadang gini Ustaz ya, ada orang berhijrah ini Ustaz, ketika misalnya di titik nol mungkin sudah istilahnya sudah nggak kuat lagi, di sana Allah akan memberikan suatu kesempatan buat ngebangun lagi Ustaz ya, dan itu banyak yang anak lihat seperti itu Ustaz. betul, sahih. Pertolongan Allah itu seringkali datang saat ketika kesabaran sudah mulai habis. Ajib, Masya Allah. Iya. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan uji ya kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, firman Allah, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit. Itu menunjukkan bahwa ujian itu tidak akan sampai menghancurkan dia, tidak akan sampai membinasakan dia. Ya, tidak. Allah hanya ingin melihat kejujuran dia saja dalam hijrahnya, dalam taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Cuman mungkin hambanya yang kurang bersabar atas ujian Itu ya. dia. Sehingga balik futur lagi. Nah itu menunjukkan kurang jujurnya keimanan, kurangnya jujurnya, kurang ada kesungguhan dalam hijrah memang. Masya Allah. Tapi setelah heran saat penjelasan, Masya Allah, ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan mungkin juga teman-teman yang mungkin akan menyaksikan tayangan ini. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Tes audio. Antum ada ide? Ente kadang-kadang ente. Aduh. Ada yang kenal nggak siapa orang?